Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Siap belajar? Siap. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Jadi tolong dengarkan namanya. Andi Nur Wahyudin. Aditya Syahreza. Hadir. Afrian Syaputra. Hadir, Bu. Agus Riyadi. Hadir, Bu. Aldi. Hadir, Bu. Andi Bastri. Hadir, Bu. Apriliadi. Hadir, Bu. Audi Ramadhani. Hadir, Bu. Aulia Indah Ramadhani. Hadir, Bu. Apriliadi. Hadir, Bu. Rafli Ramadan. Hadir, Bu. Regina Afriani. Hadir, Bu. Ya, anak-anak silakan dibuka bukunya, halaman. Kita masuk di materi bab 6. Ya, silakan dilihat. Ya, materi kita adalah materi bab 6 mengenai perilaku taat kompetisi dalam kebaikan dan ya, etos kerja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran supaya Ananda sekalian lebih semangat, bagaimana kalau kita awali dengan Asmaul Husna? Bisa? Ya, kita latihan Asmaul Husna sebagai awal pembukanya. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan lantunan Asmaul Husna. Ya, silakan untuk teksnya yang bagi yang tidak memegang HP bisa kita lihat di layar di depan. Kemudian bagi yang menggunakan HP bisa dilihat di HP-nya karena tadi sudah saya share. Baiklah anak-anak, silakan perhatikan. Untuk hari ini materi kita adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berkaitan dengan taat pada aturan. Nah, untuk tujuan pembelajaran bisa dilihat di depan. Yang pertama, setelah mengikuti proses belajar hari ini, siswa diharapkan yang pertama mampu meyakini isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48, kemudian Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Kemudian setelah melakukan literasi, siswa diharapkan mampu menggali informasi. Jadi siswa mampu menunjukkan perilaku taat sesuai dengan isi dari Quran Surah An-Nisa
59. Kemudian mampu memberikan contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan terkait dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Kemudian yang terakhir adalah kalian diharapkan mampu menunjukkan perilaku terkait dengan Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berkaitan dengan etos kerja. Ya, silakan dilihat ayatnya di depan. Nah, di sini tampil Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 berkaitan dengan perintah taat kepada aturan. Ya, siapa yang mau membacakan ayatnya? Saya persilakan kepada Regina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Coba kita berikan aplaus kepada temannya yang membacakan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Ya, dilanjutkan. Anak-anak, selanjutnya kita lanjut ke Quran Surah An-Nisa ayat 59. Silakan dilihat di depan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Siapa yang mau membacakan? Untuk yang saya minta. Ya, untuk Quran Surah An-Nisa ayat 59 saya persilahkan kepada Ananda Aulia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
105. Nah, ini berkaitan dengan ya, etos kerja. Etos kerja itu sama dengan apa? Ya, semangat bekerja. Karena tadi katanya semangat bekerja, berarti sekarang tidak boleh lagi loyo-loyo, tidak boleh ngantuk. Semuanya harus semangat bekerja, termasuk belajar. Ya, untuk ayat ini siapa yang mau membacakan? Ya, saya persilahkan kepada Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. Ya, silakan dilihat Quran surah At-Taubah ayat 105. Nah, ini terjemahannya. Apa dikatakan di sini? Itu ditujukan kepada umat manusia. Jadi bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, untuk isi kandungan dari ketiga surah ini saya akan bagikan. Minggu lalu saya sudah bagi menjadi 3 kelompok. Ya, silakan masing-masing kelompok duduk dengan teman surga. Ya, baiklah, saya bagi lembar kerjanya. Untuk kelompok 1 yang mana? Ya, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, untuk kelompok 1 silahkan dilihat yang dikaji ada gambar yang tertera di situ, kemudian dikaitkan dengan Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, ada daftar pertanyaannya di bawah, silahkan kalian diskusikan. Jadi diskusikan pertanyaan itu, kira-kira apa tanggapan kalian. Kemudian setelah kalian mendiskusikan 15 menit, saya persilahkan kepada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Paham? Siap? Ngantuk? Alhamdulillah kalau tidak ngantuk. Ya, silahkan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Quran. Ibnu Katsir menjelaskan, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnahnya. 2. Taat kepada pemimpin. Tafsir kedua surah An-Nisa ayat 29 adalah perintah untuk taat kepada pemimpin di antara manusia. Redaksi perintah firman Allah ini tidak berulang kata "atiu", sebagaimana perintah taat pada Allah dan Rasulullah. Artinya, ketaatan kepada para pemimpin hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan. 3. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dalam surat An-Nisa ayat 29 adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Apabila ada perselisihan, maka sebaiknya dikembalikan pada keduanya. Menurut Mujahid, makna yang dimaksud adalah mengembalikan hal tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis. Ibnu Katsir menjelaskan ini merupakan perintah Allah. Jika ada perselisihan di antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dengan kata lain, surah ini berisi tentang perintah supaya manusia taat kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin di antara manusia. Sehingga para pemimpin sebenarnya adalah penerus perjuangan para rasul utusan Allah sekaligus menjadi khalifah di muka bumi. Maka dari itu, selain taat pada perintah Allah dan Rasul, kita juga diperintahkan untuk menaati perintah para pemimpin di antara manusia. Contoh aturan. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lain termasuk pemimpin keluarga. Adapun aturan Allah dan Rasul itu mutlak, dilakukan tidak bisa ditawar seperti perintah Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah dicatatkannya. 2. Bila terjadi perbedaan pendapat dan tidak tercapai kesepakatan, maka wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, dari kelompok lain apakah ada yang mau bertanya? Ada. Ya, saya persilakan kepada saudara Pasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan untuk bertanya. Pertanyaannya yaitu bagaimana sikap yang akan kamu lakukan jika ada temanmu yang menyontek kekerasan solusinya? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang akan kamu lakukan jika ada temanmu yang menyontek? Apakah solusi? Sikap yang terbaik yang saya lakukan adalah melaporkan kepada pengawas, karena kalau kita mengingatkan, menyontek mungkin saja tidak akan jerah, sehingga diulanginya kembali perbuatan menyontek tersebut. Solusinya, beri semangat dan motivasi agar tidak mengulanginya kembali. 2. Menasihatinya bahwa yang dilakukan itu salah dan telah melanggar aturan atau tertentu yang telah dibuat oleh sekolah. Pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa sikap taat itu sangat penting dalam perintah agama? Karena sikap taat adalah suatu kewajiban terhadap Tuhan yang disembah masing-masing. Ya baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada kelompok penanya, apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Ya, siapa yang mewakili kelompok 2 yang akan memaparkan hasil diskusinya? Saya persilakan kepada perwakilan dari kelompok 2.
sebagai gantinya. Mereka membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan khayalan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan tinggi Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, sekaligus sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Al-Quran juga sepenuhnya memberikan keaslian ajaran para nabi terdahulu dan menyempurnakannya. Karena adanya penyelewengan dan tindakan menyembunyikan kebenaran ajaran syariat dari kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Orang-orang tersebut menyembunyikan ajaran yang benar kemudian mengubahnya sesuai dengan kepentingan mereka. Terdapat pelajaran yang dipetik dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. 1. Al-Quran menyempurnakan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sekaligus memiliki kemuliaan dan keistimewaan. 2. Allah memerintahkan agar menjadikan pedoman hidup manusia. 3. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan serta menghindari perdebatan yang tidak perlu sehingga menghabiskan waktu sia-sia. 4. Allah menurunkan ujian dengan adanya perbedaan agama di sepanjang sejarah sehingga dapat memperjelas siapa gerangan yang bisa menerima kebenaran serta siapa yang ekstrim dan keras kepala. Itulah asbabun nuzul Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan isi kandungan ayatnya. Contoh perilaku terkait materi Quran Surat Al-Maidah ayat 48. 1. Meyakini Al-Quran adalah kitab yang sempurna yang menyempurnakan kitab-kitab dahulu. 2. Berusaha mempelajari dan mengamalkan Al-Quran secara kafah. 3. Jika ada masalah kita putuskan masalah itu berdasarkan Al-Quran. 4. Mengikuti aturan Allah yang tercantum dalam Al-Quran. 5. Menuruti hawa nafsu. 6. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah tadi diskusi dari kelompok kami. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami yang disampaikan oleh saudari Dina. Untuk kelompok lain untuk bertanya, apakah ada yang bertanya? Saya. Baiklah, saya persilakan kepada Nur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Nur Aisyah Santriani akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana contoh perilaku mulia berkompetisi dalam kebaikan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Ya. Saya persilakan kepada saudari Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa manfaat yang bisa dapat apabila berkompetisi dari kebaikan dari pandangan sosial dan ketuhanan? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini teman saya Dina Diana akan menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh perilaku mulia dalam berkompetisi adalah berlomba menghafal Al-Quran, istiqomah, berpuasa, berlomba dalam bersedekah, dan berlomba untuk berakhlak mulia. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kompetisi dalam kebaikan bagi seorang muslim adalah 1. Orang yang selalu berkompetisi dalam kebaikan akan hidup bahagia di dunia dan akhirat kelak. 2. Akan dapat menumbuhkan ketakwaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Akan meningkatkan nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya kembalikan kelompok penanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan materi etos kerja yang terkandung di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang akan dibacakan oleh saudari Ayuandira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di mana isi kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama, Surah At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap dan malas dan membuang-buang waktu. Kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karenanya setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena ria, dan mengharap pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Ketiga, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Keempat, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Kelima, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Asbabun nuzul Quran Surah At-Taubah ayat 105. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini. Perlu diketahui bahwa ayat 105 terkait dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 102 sampai 104. Pada ayat 102 sampai 104 Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bertobat dan melakukan kegiatan yang nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Pada ayat 105 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Menurut kitab Lubang Nuful fi Asbabin Nuzul, sesuai berperang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini? Ada seseorang menjawab, mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melepaskannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran Surah At-Taubah ayat 102. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan dan memaafkan mereka. Contoh perilaku yang berkaitan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama, yang meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjada wajada, siapa yang giat pasti dapat. Kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami persilakan kelompok lain untuk bertanya. Saya Ada yang mau bertanya? Ada. Baiklah, saya persilakan kelompok 1 dengan perwakilan Mahrul Nafianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Mahrul Nafianto dan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana pandanganmu mengenai temanmu yang malas mengerjakan
rajin belajar. Solusinya, batasi akses media sosial, buat jadwal harian, jangan menunda tugas, buat motivasi pada diri sendiri, jangan cari alasan terus-menerus. Terima kasih. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana tanggapan kamu ketika ada orang yang menikmati kemewahan tanpa ada kerja keras? Tanggapan kamu ketika ada orang yang menikmati kemewahan tanpa ada kerja keras, yaitu janganlah jadi orang yang malas, karena walaupun harta kita berlimpah, kalau tidak kerja keras tidak ada gunanya. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada anda sekalian atas pemaparan hasil diskusi kelompoknya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sebagai kegiatan penutup hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi Quran Surah An-Nisa ayat 59? Ya, saya persilakan kepada Audi. Kesimpulan terkait materi taat kepada aturan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, di mana taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah dan sebagainya, dan berarti curang atau setia. Di mana aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Ya, terima kasih untuk Ananda Audi. Jadi yang perlu kalian pahami bersama Anda sekalian, taat kepada Al-Quran berarti tunduk patuh. Jadi ketika kalian mulai masuk dari gerbang sekolah, ada aturan yang pihak sekolah tetapkan, ya tolong ditaati. Kalau diminta hari Senin sampai hari Rabu silakan menggunakan baju putih abu-abu. Ya, jangan lagi ada yang pakai baju biasa. Jadi semuanya wajib pakai baju putih abu-abu lengkap. Jadi ingat lengkap. Kemudian selanjutnya taat pada aturan itu berlaku berbeda-beda untuk setiap daerah, untuk setiap skala. Jadi kalau misalnya di kampung si A dan si B mungkin beda. Jadi jangan aturan yang ada di kampung kita ketika kalian merantau kalian bawa ke kampung orang. Karena adat istiadat masing-masing daerah itu berbeda. Paham? Ya, kita lanjut ke surah yang kedua. Siapa yang bisa menyimpulkan isi dari Quran surah Al-Maidah ayat 48? Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap Quran surah Al-Maidah ayat 48? Ya, saya persilakan kepada Ananda Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan kesimpulan tentang materi kompetisi dalam
wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, kita berikan aplaus untuk ketiga kelompok. Ya, sebagai penutup, ya, jadi yang perlu kita pahami etos kerja. Etos kerja itu artinya semangat bekerja. Jadi etos kerja itu bisa dimulai dari sekarang. Jadi jangan lagi tugasnya ditumpuk, jangan lagi ketika mendekati ujian tanggal 28 nanti kita sudah ujian. Ya silahkan mulai belajar dari sekarang. Jangan menunggu nanti malam mau ujian baru 3 buku paket ditumpuk. Bayangkan bagaimana sulitnya kalian belajar. Jadi belajar dari sekarang. Nah, semangat belajar kalian bisa dilihat pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Jadi bangun itu. Tidak ada lagi kata malas. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau sudah terbiasa dari hal-hal yang kecil, besok lusa. Maka ketika kalian kuliah, tugasnya jauh daripada masih di SMA. Pada saat masih di SMA, maka itu sudah terbiasa. Tidak kaget-kaget lagi. Paham? Ya, baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kita lanjut ke buku bacaan. Bisa dilihat materinya. Minggu depan kita ke buku bacaan Quran surah An-Nisa ayat 59, kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 48, dan terakhir adalah Quran surah At-Taubah ayat 105. Jadi untuk minggu depan siapkan buku pulpen, kemudian kita mengkaji hukum bacaan. Jadi kita memperbaiki makhrajul huruf kita yang selama ini mungkin ada kekurangan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.